Bertambahnya orang yang terjangkit virus corona atau COVID-19 saban hari sudah tentu membuat sebagian besar orang merasa cemas dan gelisah. Namun demikian, sebagai umat beragama, pandemi COVID-19 justru menjadi peluang mendulang berbagai amal utama. Tidak hanya ibadah kepada Allah, tetapi juga kebaikan terhadap sesama manusia, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tatkala pada zamannya juga pernah terjadi pandemi yang menulari banyak orang. Berikut 3 sikap kelompok aliran teologi dalam Islam ketika menghadapi wabah bala penyakit. Kelompok ini punya keyakinan bahwa menyerahkan sepenuhnya pada takdir Allah, namun tanpa ada usaha dan ikhtiar. Pandangan kelompok ini menganggap bahwa semua wabah penyakit itu semata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mereka tidak mau peduli dengan usaha syariat untuk menghindarinya. Mereka berpandangan, sekiranya mereka terkena wabah penyakit tersebut, itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun nanti mereka meninggal dunia, itu pun juga sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya mereka selamat, tidak terkena apa-apa, itu pun juga sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak peduli masker, tidak peduli alat pencegahan kesehatan, dan tidak peduli orang lain. Mereka hanya peduli kepada keyakinan mereka semata. Himbauan medis tidak ada dalam kamus mereka, kecuali jika memang sudah parah kondisinya, itu pun jika sudah terpaksa. Contoh logikanya atau slogannya misalnya, kami hanya takut kepada Allah, tidak takut corona. Corona itu juga makhluk Allah, tanpa mengindahkan arahan dan himbauan dunia medis. Kelompok tersebut hanya peduli pada keyakinan mereka sendiri, tanpa memperdulikan efek serta dampak yang bisa saja ditimbulkan dari kelompok mereka sendiri dari penyebaran virus itu pada orang sekitarnya. Intinya, kelompok paham Jabariyah ini hanya peduli pada pemberi asbab, bukan pada musabab. Yakin hanya pada Allah, tapi tidak yakin pada sunatullahnya. Adapun kelompok ini sepenuhnya yakin pada kekuatan diri sendiri, tanpa melibatkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Cara berpikir kelompok ini seringkali mengandalkan kemampuan diri sendiri atau orang lain yang dianggapnya kuat, atau kemampuan seseorang pemimpin atau para pengelola negara yang mereka yakini kemampuannya. Mereka hanya berkeyakinan penuh pada kecanggihan peralatan medis serta kemajuan ilmu pengetahuan, namun menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap peristiwa dan kejadian. Biasanya mereka berslogan seperti, kami tidak takut corona, ayo kita lawan corona, atau peralatan medis kita sudah canggih, corona tidak akan masuk ke Indonesia, dan lain sebagainya. Kelompok paham ini seringkali lebih mengandalkan logika dan rasio ketimbang keyakinan hati dan iman. Semua dinilai secara materialistik dan realistik. Intinya, paham Qadariyah ini hanya melihat dan meyakini faktor musabab, namun mengabaikan sang pemberi asbab.
Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, mereka memiliki pemahaman, yaitu menyeimbangkan antara ikhtiar dan tawakal. Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memiliki sikap dan pandangan mu'tadil dan mutawasit, seimbang dan berimbang. Mereka tidak terlalu takut berlebihan dan tidak pula menantang penuh kesombongan, menyeimbangkan antara ikhtiar dan tawakal. Mereka selalu berusaha bertawakal mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa dan berzikir. Namun, pada saat yang sama, mereka juga selalu berikhtiar dengan meminum obat-obatan yang membuat fit badan. Mereka senantiasa menjaga kebersihan fisik dan juga kebersihan batin. Mereka berdoa dan memakai masker bila diperlukan. Kelompok ini mengikuti aturan medis, juga mematuhi dan tunduk pada aturan agama dan ilmu pengetahuan. Keseimbangan antara nalar dan iman, kesetaraan antara hati dan logika akal. Jika disarankan agar mereka menghindari penyebab antisipasinya, misalnya menjauhi kerumunan massa, mereka akan lakukan. Tapi mereka juga tak lupa berlindung dengan Allah dari segala kemudaratan. Nah, kelompok ini berkeyakinan bahwa Allah lah yang menjadi musabbab, tapi juga Dia yang menciptakan asbab. Dia yang menurunkan bala wabah penyakit, namun Dia pula yang memberikan cara menghindari dan penyembuhan wabah penyakit tersebut. Kita bisa belajar dari sikap dan tindakan Khalifah Rasulullah SAW, manakala Khalifah Umar bin Khattab dan pasukannya membatalkan rencananya memasuki kota Syam yang ketika itu sedang terserang wabah penyakit sewaktu di kota Sard. Salah seorang sahabat bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah mendebatnya, "Akankah kita akan menghindar dari takdir Allah, wahai Amirul Mukminin?" Lantas Umar bin Khattab menjawab, "Benar, kita menghindari dari satu takdir Allah kepada takdirnya yang lain." Tak berapa lama, datanglah sahabat lainnya, Abdurrahman bin Auf, yang menyampaikan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah didengarnya saat ia masih bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar adanya satu wabah penyakit di satu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di negeri itu, maka janganlah pula kalian meninggalkannya karena menghindarinya." Nah, tentang soal tawakal, kita bisa belajar pula dari kisah-kisah seorang sahabat Nabi yang meninggalkan tali kekang untanya terlepas begitu saja tanpa diikatkan di sebuah batu saat ia memasuki Masjid Nabawi untuk beribadah. Lantas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya, "Kenapa tidak kau ikat untamu itu?" Dia menjawab, "Aku serahkan untaku pada Allah, ya Rasulullah. Jika Allah menghendakinya, dia tetap ada bersamaku. Tapi jika Allah menghendakinya hilang, maka dia hilang dariku." Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, "Wahai sahabatku, bukan begitu caranya." Nabi lantas mengajarkan ikhtiar dengan cara memintanya untuk mengikat untanya. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekarang barulah engkau tawakal dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Begitulah ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bertawakal yang sesuai sunnah dan ajaran Islam. Jikapun semua ikhtiar dan tawakal sudah terpenuhinya dan dilaksanakan secara maksimal, hasilnya tidak sesuai yang apa kita harapkan, barulah kita bicara soal takdir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.